Assalamualaikum kalawargi sadayana wilujeng peta pangdai di channel Simkuring. Mugia kalawargi sadayana dipaparin kesehatan tur kabagjaan. Amin ya robbal alamin. Dukun. Melihat Shen Lang berjalan ke bangsal, baik King Yu mengikuti. Shen Lang berjalan ke meja operasi. Suruksue diinfus. Luka kecil di tubuhnya telah didesinfeksi dan dibalut dengan hati-hati, dan jarum perak di sekujur tubuhnya masih utuh. Cheng Zi berkata dengan hati-hati, "Tuan Shen Lang, situasi Nona Su tidak optimis. Meskipun dia telah menyelamatkan hidupnya, dia masih koma. Saya memeriksa cedera Nona Su sekarang, otaknya rusak, dan itu dapat merusak pusat olahraga, saraf, ada kemungkinan menjadi orang vegetatif." "Persetan, kamu baru saja menjadi orang yang vegetatif, pergi." Shen Lang sangat marah dan tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan kata-kata kotor. Hati Bai Qingyu tercekik, jika benar-benar berubah menjadi seperti ini, hidup Su Ruksue akan hancur. Cheng Zi diam dan tidak berani berbicara, jadi dia dengan patuh minggir. Shen Lang ada di sini. Dia benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk mendiagnosis pasien. Shen Lang berkata dengan suara rendah, "Semua orang pergi. Jangan ganggu perawatan saya." Seorang dokter bertanya dengan suara rendah, "Tuan Shen, bisakah kami mengamati proses perawatan Anda?" "Pergi!" Shen Lang berteriak dengan kesal. Bai Qingyu berteriak, "Semuanya keluar. Jangan ganggu Shen Lang." Cheng Zi merasa sangat disayangkan jika Shen Lang bisa belajar sedikit akupuntur dan moksibusi. Pasti akan menimbulkan sensasi besar di dunia medis. Semua orang berjalan keluar dari ruang gawat darurat. Shen Lang menarik napas dalam-dalam, menyentuh wajah cantik Su Ruksue, dan mengamati kondisi fisiknya. Dengan bantuan jarum jiwa es, luka Su Ruksue telah pulih lebih dari setengahnya, dan Ki sejati yang besar dan murni masih memperbaiki jaringan yang terluka, tetapi kulit luar dan luka daging masih ada. Tampaknya Su Ruksue seharusnya bisa pulih, tetapi wajah Shen Lang masih tidak terlalu tampan. Dokter bernama Cheng Zi benar, cedera otak Su Ruksue agak serius, dan sistem saraf pusat otak rusak, dan pemulihannya sangat lambat. Sepertinya kita perlu secara paksa memasukkan energi yang menyebalkan itu sekali. Shen Lang menarik napas dalam-dalam dan mendorong telapak tangan kanannya dengan lembut. Semua jarum perak jatuh dari tubuh Su Ruksue. Rentangkan telapak tangan kiri lagi, dan jarum perak yang jatuh mengarah ke telapak tangan. Dengan lambaian satu tangan, sejumlah besar jarum perak menembus otak Su Ruksue, dan Shen Lang memaksakan ki sejatinya. Otak Su Ruksue meledak menjadi asap putih. Di sore hari, Liu Xiaoxiao juga tidak pergi bekerja, dan seluruh orang bingung. Gelisah, Liu Xiaoxiao menelepon Shen Lang berulang kali. Telepon Shen Lang selalu mati, dan Su Ruksue juga sama. Kegelisahan di hatinya menjadi semakin kuat. Liu Xiaoxiao tidak bisa duduk diam. Ketika dia hendak menghubungi polisi, dia tiba-tiba menerima telepon dari Departemen Personalia perusahaan. Telepon mengatakan bahwa Presiden Su terluka parah dan sedang diselamatkan di rumah sakit. Berita ini adalah bahwa Cheng Zi menghubungi Departemen Personalia Internasional Lingya melalui rumah sakit. Mendengar berita ini, kepala Liu Xiaoxiao bersenandung, matanya menjadi gelap, dan dia hampir pingsan. Liu Xiaoxiao bergegas ke rumah sakit rakyat pertama dan tiba di ruang gawat darurat di lantai 3. Di luar pintu ruang gawat darurat, Bai Qingyu berjalan mondar-mandir di ruang gawat darurat, terlihat sangat cemas. "Petugas Bai, Tuan Su, bagaimana kabarnya bagaimana?" Wajah cantik Liu Xiaoxiao penuh dengan kepanikan. Bai Qingyu mengerutkan kening. Situasinya tidak terlalu baik. Nona Su terluka parah. Berkat perawatan tepat waktu Shen Lang,
Kalau tidak dia, mungkin sudah mati. Tapi sebelum dia keluar dari bahaya, Nona Su menderita beberapa patah tulang di sekujur tubuhnya. Tubuhnya patah, luka yang sangat serius. Liu Xiao merasa seperti disambar petir. Air mata mengalir di matanya, tubuhnya melunak, dan dia berlutut di tanah. Ini semua salahku. Ini semua salahku, Ruo Sue yang aku sakiti. Ini aku Bao. Wow. Liu Xiao memeluk kepalanya. Air mata jatuh seperti hujan. Tubuhnya yang halus tidak bisa berhenti gemetar. Bai Qingyu tidak mengerti situasinya, tetapi melihat Liu Xiao menangis dengan sangat sedih. Dia buru-buru membantu Liu Xiao dan menghibur, Nona Liu, jangan salahkan dirimu. Itu bukan salahmu. Ini salahku, ini salahku. Liu Xiao menangis di pelukan Bai Qingyu, ragu-ragu dan merasa gelisah. Nona Liu, pikirkanlah, Nona Su akan baik-baik saja. Bai Qingyu menghela nafas pelan. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Shen Lang? Liu Xiao bertanya sambil terisak. Ketika Suruk Sue mengalami hal yang begitu besar, Shen Lang tidak bisa acuh tak acuh. Dia memiliki sesuatu yang serius. Bai Qingyu menggertakkan giginya. Liu Xiao menyeka air matanya dan buru-buru bertanya, apa yang terjadi dengan Shen Lang? Bai Qingyu menarik Liu Xiao ke tempat yang tenang, dan berkata dengan lembut, aku akan mempersingkatnya. Shen Lang tahu bahwa Luo Tianyao membunuh Suruk Sue, dan pergi ke grup Haizeng sendirian dan membunuh banyak orang. Liu Xiao membeku beberapa saat, dan berkata dengan suara gemetar, dia membunuh seseorang. Apakah itu Luo Tianyao? Bai Qingyu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu apakah ada Luo Tianyao. Shen Lang membunuh banyak orang, dan bahkan 50 atau 60 orang tewas di tangannya. Singkatnya, situasinya sangat berbahaya. Mendengar bahwa Shen Lang telah membunuh begitu banyak orang, mata Liu Xiao menjadi gelap, dia pingsan, dan jatuh ke pelukan Bai Qingyu. Hei, Nona Liu, Bai Qingyu mengerutkan kening, menepuk bahu Liu Xiao, tetapi tidak menanggapi. Liu Xiao sangat terstimulasi sehingga dia tampak pingsan. Setelah beberapa saat, di ruang operasi, Shen Lang menarik telapak tangannya, mengetuk beberapa titik akupuntur, dan menyegel energi kemarahannya. Shen Lang pusing untuk sementara waktu, tenggorokannya manis, darah menyembur keluar, dan tubuhnya berada di ujung garis. Efek katak api telah menghilang, Shen Lang tidak dapat mengeluarkan jejak energi sejati sekarang, dan seluruh tubuhnya akan hancur berantakan. Mendorong membuka pintu rumah sakit, Bai Qingyu melangkah maju dan bertanya, bagaimana? Shen Lang tidak menjawab. Matanya beralih ke Cheng Zi. Beri aku kertas dan pena. Cheng Zi segera mengeluarkan pena dan kertas. Shen Lang menulis sesuatu di atasnya, dan menyerahkannya kepada Cheng Zi. Ikuti resep di atas untuk mengeluarkan obat, 2 kali pagi dan sore, sampai Suruk Sue pulih. Ngomong-ngomong, pindahkan Suruk Sue ke bangsal atas. Ya, Cheng Zi mengangguk lagi dan lagi. Melihat apotek, Cheng Zi sedikit tercengang. Dia belum pernah melihat obat herbal Cina semacam ini dalam 30 tahun praktiknya. Bahannya tidak rumit dan tidak terlalu berharga, tetapi jumlahnya terlalu banyak. Metode kombinasi ini benar-benar bagus, tidak pernah terdengar. Tapi setelah melihat lebih dekat, ada cara untuk obat ini. Cheng Zi mengerutkan kening dan merenung. Melihat ekspresi Cheng Zi seperti ini, sekelompok dokter juga mencondongkan tubuh ke depan untuk melihat apotek, dan mulai berbicara panjang lebar. Shen Lang berjalan ke kursi di luar ruang gawat darurat dan duduk. Melihat wajah pucat Shen Lang, Bai Qingyu mengerutkan kening dan berkata,
apakah kamu terluka parah? Sen Lang mencibir, kamu mencoba menikamku sekarang. Aku berjanji kamu tidak akan bisa melawan. Kamu terlalu berbakat, aku tidak berani menusukmu. Bai Qingyu mendengus pelan. Kemampuan pria ini tidak kecil, bisa digambarkan sebagai menentang langit, dan itu masih melanggar hukum. Sen Lang, setelah membunuh begitu banyak orang kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bai Qingyu menggertakkan giginya. Sen Lang terlalu malas untuk menjelaskan apapun. Melihat Liu Xiao berbaring di pelukan Bai Qingyu, Sen Lang mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi padanya? Saya mendengar bahwa Anda membunuh seseorang. Nona Liu dipukul begitu keras sehingga dia pingsan. Bai Qingyu memiringkan kepalanya dan berkata dengan dingin. Tidak lama kemudian, Yang Hu juga bergegas ke rumah sakit. Dia menyelinap keluar. Masalahnya begitu besar sehingga segera semua kesalahan akan diarahkan pada Sen Lang. Yang Hu sangat cemas sehingga dia ingin datang dan bertanya kepada instruktur apa yang harus dilakukan. Direktur, mengapa Anda ada di sini? Melihat Yang Hu berjalan menuju ruang gawat darurat, Bai Qingyu segera berdiri. Yang Hu tampak terburu-buru, mengabaikan kata-kata Bai Qingyu, dan buru-buru bertanya kepada Sen Lang, instruktur, dengan identitas Anda, keluarga Luo seharusnya tidak berani menyentuh Anda. Tetapi bagaimana kami harus menangani masalah ini? Instruktur, Bai Qingyu terkejut. Ini pertama kalinya dia mendengar Yang Hu berbicara seperti itu pada Sen Lang. Yang Hu berkata bahwa dia membocorkan untuk sementara waktu, tetapi dia tidak terlalu peduli sekarang. Ini sangat sederhana. Bantu aku memberitahu keluarga Luo sepatah kata pun, dan biarkan Luo Tianyao hidup. Biarkan mereka datang dan memohon padaku, kata Sen Lang dengan tenang. Begitu kata-kata ini keluar, Bai Qingyu tercengang. Yang Hu juga tercengang, dan berkata dengan panik, instruktur, jam berapa ini? Jangan bercanda. Hanya bercanda adikmu, lakukan saja apa yang saya katakan. Anda akan segera tahu jika Anda bercanda. Sen Lang mendengus. Yah, instruktur, jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Yang Hu penuh keraguan, tetapi dia masih setuju. Wajah cantik Bai Qingyu berubah warna, dan dia menggertakkan giginya. Direktur, Sen Lang membunuh begitu banyak orang. Apakah Anda masih ingin menutupinya? Anda harus melaporkannya kepada atasan Anda untuk menangani urusan Sen Lang. Instruktur pasti punya alasan untuk melakukan ini. Yang Hu berkata dengan sungguh-sungguh. Faktanya, Yang Hu tidak setuju dengan pembunuhan acak Sen Lang. Apa gunanya ini? Bisakah ada alasan untuk membunuh seseorang? Direktur Yang, jika Anda berani menutupi Sen Lang, saya akan melaporkannya kepada atasan saya. Bai Qingyu mendengus. Yang Hu sangat marah. Bai Qingyu, apakah Anda tahu berapa banyak kontribusi instruktur ke kerajaan Huaxia dan berapa banyak darah dan keringat yang dia bayarkan? Wajah cantik Bai Qingyu tercekik, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, saya tidak peduli kontribusi apa yang telah dia buat. Singkatnya, dia telah membunuh begitu banyak orang, dan dia harus dihukum oleh hukum. Yang Hu bersenandung, kurasa tidak, kalian berdua, berhentilah berdebat, Sen Lang berteriak kesal. Bai Qingyu dan Yang Hu tetap diam. Ada satu hal terakhir yang ingin kamu tanyakan. Napas Sen Lang menjadi sedikit pendek. Instruktur, beritahu saya ada apa? Yang Hu buru-buru berkata. Lindungi Suruk Sui. Setelah mengatakan ini, Sen Lang terbatuk keras, banyak darah keluar dari mulutnya, dan ketika matanya menjadi gelap, dia akan jatuh ke tanah. Bai Qingyu, yang berada di sampingnya, buru-buru membantu Sen Lang berdiri. Alisnya sedikit berkerut. Dia menyadari bahwa wajah Sen Lang semakin memburuk sejak barusan, dan dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi.
Shen Lang, instruktur, ada apa denganmu? Baik King Yu dan Yang Hu keduanya berubah warna. Cepat panggil dokter. Shen Lang tampaknya terluka parah. Melihat pendarahan dari sudut mulut Shen Lang, Bai Qingyu menggertakkan giginya, tapi dia tidak menyangka pria ini punya waktu ketika dia tidak bisa menahannya. Gedung Grup Hisun, Tim 1 dan 2, pertama-tama masuk ke lantai atas gedung untuk melindungi keselamatan Tuan Luo. Cheng Fei memberi perintah, dan barisan tentara polisi bersenjata lengkap masuk ke gedung Haizeng dengan rapi, dan Cheng Fei sendiri bergegas masuk dengan sebuah tim. Jelas, polisi dan polisi bersenjata di sekitarnya memberi Cheng Fei kepercayaan diri yang besar. Cheng Fei merasa bahwa di bawah begitu banyak senjata, adalah mimpi bodoh bagi para gangster untuk melarikan diri. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ini, apalagi mengancam keselamatannya sendiri. Tapi begitu dia memasuki gedung dan melihat mayat berdarah di tanah, Cheng Fei tidak bisa menahan nafas untuk menghirup udara dingin. Aku tidak percaya pria seperti apa yang bisa melakukan tindakan gila seperti itu. Di lantai atas, Cheng Fei dan sekelompok polisi bersenjata bergegas ke kamar mewah Luo Tianyao. Melihat aula penuh dengan mayat dan darah, sekelompok polisi bersenjata merasa kulit kepala mereka mati rasa, dan ada AK-47 dan senjata api lainnya berserakan di tanah, dengan noda darah. Cheng Fei menyipitkan matanya dan memiliki firasat yang sangat buruk. Berfokus pada mayat tinggi, Cheng Fei melangkah dan membukanya untuk melihatnya. Cheng Fei menghirup udara dingin, ini mayat Aaron. Sebagian besar kepalanya tertusuk, dan ada kotoran seperti bubur otak, bola mata, yang mengerikan dan menjijikkan. Bagaimana mungkin seseorang setingkat Harun dibunuh? Masih sekarat begitu menyedihkan, wajah Cheng Fei pucat, tidak bisa membayangkan betapa kejamnya gangster ini. Kepala, seseorang ditemukan di dalam, masih hidup, teriak seorang polisi bersenjata. Di mana? Cheng Fei segera berlari. Ketika dia sampai di kamar tidur di dalam, Cheng Fei menemukan Luo Tianyao terbaring di tanah seperti anjing mati. Luo Tuan Luo. Cheng Fei terkejut, dan buru-buru melangkah maju untuk membantu Luo Tianyao berdiri. Kaki Luo Tianyao sudah berdarah, dan dia masih koma. Cepat dan kirim Tuan Luo untuk menyelamatkan, ya. Dua polisi bersenjata dengan hati-hati membawa Luo Tianyao keluar. Cari aku, pastikan untuk menemukan gangster untukku. Cheng Fei berteriak dan panik dalam hatinya. Jika Luoyan tahu tentang ini, dia pasti akan marah. Sekarang sangat mendesak untuk membuat gangster bernama Shen Lang untuk menundukkan hukum dan memberikan penjelasan kepada kepala Luo. Sejumlah besar polisi bersenjata mulai menggeledah gedung Haizeng. Lantai pertama tidak ditemukan, lantai 2 tidak ditemukan. Itu tidak ditemukan sampai lantai paling atas. Dalam setengah jam terakhir, tidak ada sehelai rambut pun yang ditemukan. Tidak mungkin. Bukankah gangster itu menumbuhkan sayap? Cheng Fei panik. Kemana perginya gangster ini? Laporkan ke kepala. Video pengawasan telah ditransfer. Sebuah suara datang dari pagar di tangan Cheng Fei. Mata Cheng Fei berbinar. Grup Hisun memiliki kamera pengintai di semua tempat, dan dia pasti bisa menemukan sesuatu. Ketika dia tiba di ruang pengawasan, Cheng Fei menonton video pengawasan, dan wajahnya sangat berubah. Itu anak itu, Cheng Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, sial, dia benar-benar dimainkan sebagai olong. Orang yang diawasi bukanlah Shen Lang, yang dibawa pergi oleh Bai Qingyu. Di bawah gedung Grup Hisun, pemandangannya sangat bising. Cheng Fei menunjukkan ekspresi seperti ayah yang sudah mati. Dia tidak menyangka akan membuat olong seperti itu. Dia melarikan diri oleh Shen Lang, dan wajahnya benar-benar dibuang.
Direktur Biro Keamanan Publik dan Kapten Polisi Kriminal bersatu untuk melindungi para penjahat. Cheng Fei sedikit bingung, mungkinkah bocah bernama Shen Lang juga memiliki latar belakang. Tidak peduli apa, jika Anda membiarkan gangster melarikan diri, insiden ini pasti akan membuat kepala Luo marah. Masalahnya tidak bisa disembunyikan. Cheng Fei menggigit peluru dan memanggil Luo Yan. Ketika mereka mengetahui bahwa Luo Tianyao telah kehilangan kedua kakinya oleh Shen Lang, Luo Ye dan Luo Yan disambar 5 guntur. Hunting Blade dan Aron sudah mati, dan orang-orang bersenjata Feng Yuntang juga mati. Hanya Shen Lang yang melakukannya sendiri. Mereka benar-benar tidak pernah bermimpi bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Baru pada saat itulah Luo Ye dan Luo Yan menyadari bahwa kekuatan Shen Lang sudah menakutkan sampai tingkat yang tak tertandingi. Tapi sudah terlambat. Luo Yan sangat marah dan memberikan tekanan dari semua sisi, menargetkan baik King Yu dan Yang Hu yang telah membiarkan Shen Lang pergi secara pribadi. Cheng Fei dengan cepat bergegas ke tempat kejadian dengan pasukan polisi bersenjata. Luo Yan memindahkan pasukan keluar, dan dia sendiri bergegas ke tempat kejadian. Pasukan khusus dan sejumlah besar polisi bersenjata mengepung rumah sakit rakyat pertama, dan polisi saling berkelahi. Seluruh rumah sakit dan daerah sekitarnya berguncang, menyebabkan orang panik untuk sementara waktu, berpikir bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Yang Hu maju dan berhadapan dengan Luo Yan di tempat. Ini adalah penyalahgunaan kekuasaan pertama Yang Hu. Dia tahu bahwa dia telah melanggar hukum dengan melakukan itu, tetapi dia tidak menyesalinya. Berpikir saat itu, Shen Lang menyelamatkan hidupnya sendiri. Dalam pikiran Yang Hu, Shen Lang bukan hanya instrukturnya, tetapi juga orang yang paling dikagumi dan disyukuri dalam hidupnya. Luo Yan mengenakan seragam militer dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia mengambil pengeras suara dan berteriak, "Direktur Yang, serahkan Shen Lang dengan patuh. Saya tidak akan mempermalukan Anda. Jika tidak, Anda akan tahu konsekuensinya sendiri." Yang Hu mendengus dingin. Luo Yan adalah orang tua yang tidak sopan, dan Yang Hu tidak bisa mengerti apa yang telah dia lakukan di belakang punggungnya tahun ini. Korupsi, kolusi dengan pasukan bawah tanah, perdagangan narkoba di luar negeri, pencucian uang, dan bahkan penyelundupan senjata. Ini adalah kanker terbesar di kota Huahai dan bahkan provinsi Dongjiang. Yang Hu juga mengangkat pengeras suara dan mencibir, "Kepala staf Luo, jangan marah dulu. Untuk menghindari tembakan di kedua sisi militer dan polisi, saya ingin berbicara dengan Anda selangkah lebih dekat, dan tanyakan pada Anda, orang-orang untuk meletakkan senjata mereka." Mata Luo Yan menyipit, hanya untuk melihat trik apa yang bisa dimainkan Yang Hu ini, dan segera memerintahkan pasukan khusus untuk meletakkan senjata mereka. Yang Hu melangkah mendekat, dan pengawal di samping Luo Yan dalam siaga tinggi. "Kepala Luo, jika Anda ingin menangkap Shen Lang, itu mungkin tidak mudah," kata Yang Hu sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Yang Hu, Luo Ye mengerutkan kening dan berteriak, "Yang Hu, apa maksudmu?" Yang Hu bersenandung, artinya sangat sederhana. Identitas Shen Lang bukanlah sesuatu yang bisa Anda pindahkan. Anak itu berani menyentuh cucuku. Tidak peduli apa identitasnya, dia mencari kematian. Yang Hu, jika kamu menghentikanku lagi, aku berjanji bahwa posisi Direktur Biro Keamanan Publik akan diganti dalam beberapa hari. Luo Zeng mendengus berat, sangat tidak senang di hati saya. Bahkan seorang kepala kecil Biro Keamanan Publik berani menentangnya. Shen Lang adalah instruktur grup Long Tengdi. Apakah kamu berani menyentuhnya? Yang Hu berteriak dengan mata seperti obor. Luo Yan dan Luo Ye terkejut, mata mereka melebar. Cheng Fei juga terkejut. Apa konsep Long Teng? Long Teng dapat dianggap sebagai organisasi rahasia yang sangat kuat. Long Teng dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan tingkat kekuatannya.
Tugas utamanya adalah menjaga keamanan negara dan menangani peristiwa-peristiwa besar negara. Long Teng memiliki posisi tinggi dalam sistem pemerintahan Cina, dan berhak untuk mengatur keamanan publik dan militer jika diperlukan. Organisasi Long Teng telah menghasilkan banyak master, mengambil tanggung jawab menjaga keamanan nasional, dan menangani berbagai tugas rahasia, seperti tugas sulit membunuh pemimpin organisasi perbatasan. Anggota tim Long Teng memiliki kekuatan besar dan juga dilindungi langsung oleh negara. Belum lagi para instruktur tim Long Teng jika Luo Yan ingin memindahkan Shen Lang, dia harus melaporkannya ke komisi militer terlebih dahulu. Omong-omong, Yang Hu tidak ada hubungannya dengan Long Teng. Di masa lalu, dia hanya seorang prajurit khusus yang sangat baik yang dikirim oleh grup Long Teng. Dalam